Guys, kan tahu nggak nih ini hewan apa? Kelihatannya gemesin banget ya, bahkan kelihatan kayak lagi senyum. Jadi hewan ini tuh disebutnya axolotl, termasuk salah satu jenis salamander yang ada di Meksiko. Karena bentuknya yang unik, hewan ini juga sering dijuluki monster air. Tapi tenang, mereka termasuk hewan yang jinak kok. Sama kayak katak, axolotl ini hewan amfibi, jadi dia bisa hidup di darat dan di air. Tapi umumnya sih mereka lebih senang berenang di air. Uniknya, hewan ini punya kemampuan regenerasi. Jadi mereka bisa numbuhin lagi bagian tubuhnya yang kepotong. Keren ya. Namun sayangnya hewan ini udah hampir punah. Padahal gemesin banget ya guys. Guys, berapa sih ukuran kaki kalian? 38, 39? Kalian tahu nggak sih? Dulu di Cina, kalau mau dibilang cantik, telapak kakinya tuh harus kecil banget kayak gini. Disebutnya lotus feet, dan ini ngeri banget. Jadi anak perempuan dari pas usianya 4-9 tahun bakal dibentuk telapak kakinya supaya jadi kecil. Caranya itu dengan direndam air hangat yang udah berisi ramuan. Terus jari kakinya bakal ditekuk, dipatahin, dan diikat pakai kain. Tapi anak yang berhasil bikin kakinya jadi kecil, pas dewasa bakal dianggap cantik dan diakui berasal dari keluarga baik-baik. Sementara yang nggak punya kaki kayak gini dianggap bakal susah cari jodoh. Karena bahaya, sejak tahun 1912 tradisi lotus feet ini udah nggak dibolehin lagi. Tapi tetap aja nih di desa-desa terpencil masih ada yang ngelakuin tradisi ini. Dan nenek ini nih ya, korban yang dulu dipaksa ngebentuk kakinya jadi kecil. Sampai tua dia bahkan masih nggak bisa ngilangin traumanya. Sedih banget ya. Guys, langsung kasih tahu ke teman-teman kalian yang butuh nih. Buat kalian yang selama ini pengen punya pacar karakter anime, beli alat ini aja. Jadi perusahaan Gatebox asal Jepang nyiptain alat yang bisa ngeluarin hologram kayak gini. Dan ini fungsinya kayak pacar guys. Dia bakal bangunin kamu tidur, ngingetin makan, ngucapin selamat tidur. Bahkan dia dirancang punya kepribadian kayak manusia pada umumnya. Jadi bisa diajakin ngobrol. Bahkan kalau kamu pergi tetap bisa chattingan sama dia. Cocok nih buat yang jomblo akut. Tapi kecil-kecil gini harganya 298.000 yen. Kalau dirupiahin 33 jutaan. Nah, kalau yang tadi kekecilan, tenang, ada nih yang ukuran gedenya, seukuran manusia. Selain buat para jomblo, sebenarnya yang gede ini tuh diciptain untuk di toko-toko, buat nyapa para pembeli. Apalagi di masa pandemi kayak gini, tujuannya untuk mengurangi kepadatan pegawai di toko. Gimana guys, kalian tertarik nggak beli pacar hologram kayak gini? Kalau kalian tahu film Up yang ada kakek-kakek nerbangin rumah pakai balon, ternyata itu bukan cuma film guys, tapi di dunia nyata juga ada. Jadi seorang pria asal Amerika yang namanya Jonathan Tripp udah berkali-kali ngelakuin hal ini. Dia pernah berhasil terbang dari Inggris ke Belgia pakai balon helium. Nah, tapi penerbangan pakai balon kayak gini tuh nggak bisa sembarangan ya guys. Dia udah ikut pelatihan khusus selama bertahun-tahun. Dan di rumah balonnya ini juga udah disiapin berbagai perlengkapan untuk menghindari resiko saat terbang, kayak masker, tabung oksigen, dan juga sekoci kalau misalnya rumah balon ini mendarat di lautan. Untuk bisa terbang kayak gini juga nggak murah ya guys. Biaya yang dia keluarin sekitar 1,6 miliar rupiah. Kelihatannya sih seru ya. Gimana? Kalian tertarik gak nih terbang pakai balon kayak gini juga? Guys, jangan deket-deket sama danau ini nih. Ini ngeri banget. Jadi, ini namanya Lake Natron. Danau ini adanya di Tanzania, Afrika Timur. Udah banyak banget hewan-hewan yang jadi korban danau ini. Semuanya berubah jadi batu. Danau Natron ini punya kandungan alkali yang sangat tinggi. Dan suhunya juga bisa mencapai 60 derajat Celcius. Akibatnya, hewan yang nggak bisa beradaptasi, kalau terkena atau minum airnya, mata dan kulitnya bakal langsung terbakar. Kandungannya juga bakal bikin bangkai hewan itu jadi kayak mumi, seolah-olah jadi patung batu. Yang bisa hidup di danau ini cuma mikroorganisme dan juga ikan-ikan yang udah berevolusi. Flamingo yang punya kemampuan menebalkan telapak kakinya juga bisa selamat sih kalau jalan-jalan di sekitar danau ini. Dan kalau kamu bingung nih kenapa warna airnya bisa merah, ini tuh karena di danau itu ada yang namanya cyanobacteria guys. Unik tapi ngeri juga ya danau Natron ini. Orang-orang ini lagi nyicipin makanan hewan. Jadi ternyata kalau perusahaan ngeluarin produk makanan hewan baru, ada orang-orang yang tugasnya ngecek tekstur, konsistensi, aroma, dan juga rasa dari makanan hewan itu. Soalnya hewan kan gak bisa ngomong, jadi ya harus manusia yang nyobain supaya bisa nilai rasanya. Biasanya yang mereka coba itu makanan anjing atau kucing. Dan ternyata rasa makanan anjing katanya lebih enak daripada kucing. Orang-orang yang nyicipin ini juga gak sembarangan
nih ya guys, mereka orang profesional yang bahkan gak boleh ngerokok, makan makanan terlalu pedas, terlalu asin, supaya indera perasanya bisa menilai dengan baik. Bayarannya gede loh, bisa $100.000 per tahun. Kalau dirupiahin sekitar 1,4 miliar. Gimana? Kalian tertarik gak nyobain makanan hewan juga? Guys, kalian pernah lihat gak nih ayam yang bentukannya kayak gini? Harganya mahal banget. Jadi ini tuh jenis ayam asal Vietnam, disebutnya dragon chicken atau dong tao. Ukurannya lebih besar dari ayam biasanya dan kakinya juga tebal kayak gini. Katanya ayam ini dagingnya super lezat, apalagi cekernya nih, katanya sih enak banget. Bahkan ayam ini dulu dikonsumsi keluarga kerajaan, dan paling sekarang disajikannya cuma di restoran-restoran super mewah. Soalnya ayam ini termasuk susah bertelur, jadi lumayan langka. Makanya ayam dong tao ini bahkan bisa dijual seharga $2.500 sepasang. Atau kalau dirupiahin sekitar 35 jutaan, padahal cuma ayam guys. Gimana? Kalian tertarik gak nih nyobain ayam ini? Kalau kalian kira yang bulat-bulat ini kacang, kalian salah guys. Perhatiin lagi deh, ini tuh semut. Dan ini tuh jadi makanan yang populer di Kolombia. Katanya semut ini rasanya kayak ayam. Dan semut yang dipakai juga bukan semut biasa ya, bukan yang kecil-kecil biasa kita lihat. Tapi jenis yang dipakai itu jenis semut pantat besar. Dinamain kayak gitu soalnya ya gede-gede gini. Semutnya tuh bersayap, jadi sebelum dimasak harus dicopotin dulu tuh sayapnya. Harganya juga lumayan guys. Per kilonya dijual sekitar 1,3 juta rupiah kalau dirupiahin. Uniknya, masyarakat Kolombia percaya kalau mengkonsumsi semut ini bisa bikin umur panjang. Gimana guys, kalian pengen gak nih cobain makan semut ini? Guys, siapa nih yang suka makan telur? Kalian mau gak nih cobain kreasi telur yang satu ini? Agak beda sih. Jadi, ini telur dadar yang pakai cacing pasir. Makanan ini populer loh di Vietnam. Bahan utamanya itu cacing pasir yang namanya palolo. Nah, cacing palolonya dikumpulin dari area-area berlumpur kayak danau, sawah. Terus direbus dulu, ditambahin bumbu rempah-rempah dan juga daging. Baru deh adonannya dicampur ke telur. Katanya sih rasanya enak banget. Bahkan cacing palolo ini juga enak dimakan mentah-mentah. Gimana guys, kalian mau nggak cobain telur dadar yang pakai cacing palolo ini? Guys, kalian pernah lihat gak sih wanita tapi berjenggot? Nah, jenggot yang lebat kayak gini tuh mungkin aja ya muncul pada wanita. Penyebabnya bisa jadi karena wanita itu punya kondisi gangguan hormon yang disebut hiperandrogen. Jadi dia wanita tapi kelebihan hormon androgen, di mana hormon ini biasanya dominan di tubuh pria. Nah, salah satu wanita yang mengalami hal ini namanya Harnam Kaur. Wajahnya bahkan udah dipenuhi jenggot kayak gini sejak dia berusia 16 tahun. Sayangnya, kondisi ini bikin dia jadi sering digangguin sama teman-temannya. Sedih banget ya. Guys, kalian pernah lihat gak nih cuttlefish atau kalau di Indonesia biasa disebutnya sotong? Keren banget deh, hewan ini punya kemampuan merubah warna dan juga berkamuflase. Fungsinya supaya nggak kelihatan nih pas lagi ngincer mangsa, dan pastinya juga untuk melindungi diri dari predator. Nah, hewan ini kan jago tuh berkamuflase untuk ngumpet di lautan. Tapi diadain eksperimen nih, cuttlefishnya ditaruh di akuarium yang banyak motifnya. Dan kalian lihat nih, tubuhnya ternyata beneran bisa berkamuflase dengan motif apapun cuma dalam hitungan detik. Bener-bener unik ya cuttlefish ini.